Apapun karya Yesus yang ada di kayu salib, it's a good Friday, Jumat yang baik untuk kita. Dan jangan jadi jemaat napas yang datang cuma Natal Pasca aja. Ini kalau di jemaat PRJ pasti nggak ada yang begitu, cuman banyak di luar yang begitu, ya. Kasih tahu mereka supaya mereka bertobat dan mereka tahu bahwa karya Yesus yang besar dalam hidupnya itu sudah diberikan sebelum kita punya kesempatan untuk mengasihi Dia. Sebelum kita lahir bahkan, Dia sudah memberikan perjanjian kudusnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya-Mu yang agung. Terima kasih buat hari yang indah, hari yang baik, Jumat yang baik ini buat kami. Karena ini semuanya Engkau lakukan untuk kami Tuhan. Sebelum kami punya kesempatan untuk mengasihi-Mu, Engkau terlebih dahulu sudah bahkan mati untuk kami. Itu sebabnya karya-Mu yang besar Tuhan hari ini, yang kami sudah terima. Kami tidak akan pernah mau menyia-nyiakannya Tuhan, karena kami tahu setelah kami menerima yang terbaik, hidup kami penuh dengan kelimpahan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami manusia yang tidak ada dayanya. Kami manusia yang ada di pasar perbudakan, ditebus, dibeli, dikeluarkan dari pasar itu untuk menjadi anak-Mu, menjadi ahli waris, menjadi orang yang punya hak penuh atas semua janji-Mu. Itu semua karena karya-Mu Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sadari kami, Roh Kudus yang hidup di dalam kami, terus wahyukan ini ke dalam hati kami dan pikiran kami supaya kami makin mengerti bahwa pemberian Tuhan itu tanpa kondisi. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman kebenaran, di dalam nama Yesus kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom semua. Blessed Good Friday, dikatakan Good Friday, Jumat yang agung. Good berarti Jumat yang baik, yang baiknya untuk kita, yang baiknya diberikan untuk kita, yang hal yang tidak baik terjadi justru untuk raja kita. Biasanya dimanapun kalau kita lihat di sebuah film atau apapun di dalam sebuah bentuk kerajaan, rajanya itu adalah sosok pribadi yang pastinya dipertahankan, dijaga. Bahkan kalau kita main catur, rajanya harus terakhir. Kalau rajanya kena, dia udah mati duluan. Pertandingan selesai, raja selalu dijaga prajurit, selalu dijaga sama rakyat bahkan. Tetapi di dalam kerajaan sorga, rajanya mati buat kita. Rajanya yang memilih kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini, apapun karya Yesus yang ada di kayu salib, it's a good Friday, Jumat yang baik untuk kita. Dan jangan jadi jemaat napas yang datang cuma Natal Pasca aja. Ini kalau di jemaat PRJ pasti nggak ada yang begitu, cuman banyak di luar yang begitu, ya. Kasih tahu mereka supaya mereka bertobat dan mereka tahu bahwa karya Yesus yang besar dalam hidupnya itu sudah diberikan sebelum kita punya kesempatan untuk mengasihi Dia. Sebelum kita lahir bahkan, Dia sudah memberikan perjanjian kudusnya. Dan perjanjian Dia untuk kita yang dikatakan di dalam perjanjian baru adalah perjanjian yang penuh dengan dalam tanda kutip risiko. Karena Dia lakukan atau Dia berikan yang terbaik dengan risiko manusia tidak merespon. Manusia tidak merespon. Itu sebabnya pada hari ini, semua ini dimulai dari sebuah perkataan. Semuanya ini dimulai dari sebuah instruksi yang Tuhan berikan kepada seorang pria namanya Adam di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 17. Firman Tuhan berbunyi begini. Kejadian pasal yang kedua ayat 17 mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. You will surely die. You will surely die. Bapak Ibu, ayat ini, instruksi pertama diberikan bukan kepada wanita, diberikan kepada seorang pria, namanya Adam. Dan di dalam fungsi pria pada awalnya, kalau kita baca sebelumnya, dikatakan manusia itu ditempatkan di Eden. Kalau kita baca ayat itu, dimulai dari ayatnya yang ke-16, 17, dan kemudian 18. Itu dikatakan bahwa manusia itu ditempatkan di Eden. Manusia ditempatkan di dalam hadirat Tuhan, itu Eden. Manusia itu berarti pria. Kemudian manusia itu disuruh mengelola sama Tuhan hidupnya. Berarti fungsi pria yang kedua adalah pria itu diciptakan untuk mengelola, mengerti panggilan hidupnya, kemudian dia kerja. Instruksi kemudian diberikan itu adalah panggilan ketiga, atau itu merupakan sebuah fungsi pria yang ketiga, yaitu dia patut mengerti prinsip kebenaran firman Tuhan yang harus nantinya diteruskan kepada istri dan anak-anaknya.
Jadi pertama kali ingat ini baik-baik, instruksi ini diberikan bukan kepada wanita, tetapi kepada pria. Setelah itu, baru keluar kalimat atau ayat 18 yang mengatakan, manusia itu tidak baik kalau dia seorang diri. Kata yang paling penting di ayat 18, manusia itu adalah kata itu. Kalau kita ganti manusianya jadi pria, pria itu tidak baik kalau dia seorang diri. Pria seperti apa? Pria yang ada di dalam hadirat Tuhan. Pria yang mengerti panggilan hidupnya dan bekerja. Pria yang kemudian mengerti isi hati Bapa di sorga yang patut diajarkan kepada keluarganya. Pria seperti itu tidak baik seorang diri. Makanya nanti kalau satu hari ada seorang pria datang ke rumah saya mau melamar anak saya yang perempuan, saya akan tanya 3 hal itu. Kamu sudah ada dalam hadirat Tuhan belum? Belum, Om. Kamu udah tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu dan kamu sudah kerja belum? Lagi cari-cari, Om. Kamu udah ngerti isi hati Tuhan nggak? Untuk supaya kamu bisa ajarkan firman Tuhan itu kepada nanti calon istrimu dan anak-anakmu. Ya ampun, Om, baru juga lagi belajar. Nah, karena kamu belum ada dalam hadirat Tuhan, kamu belum mengerti panggilan hidupmu, kamu nggak ngerti firman kebenaran yang patut kamu ajarkan kepada nanti keluargamu, kamu lebih baik seorang diri. Terima kasih, goodbye. Jangan mutilasi ayat ini, kemudian kasih tahu sama pendeta, Pak Pendeta, nggak baik kalau kita seorang diri, tolong nikahkan saya. Pendetanya juga nggak paham, oh ya kapan mau nikahnya? Sebelum orang itu tidak baik seorang diri, ada 3 fungsi yang diberikan kepada pria. Itu sebabnya, perhatikan ini baik-baik, semua pria yang ada di sini, semua bapak yang ada di sini yang sudah punya anak, dan akan menjadi seorang bapak nantinya. Jika seorang anak tidak punya hubungan baik dengan seorang ayahnya, 95%, 99% anak itu ketika masuk ke dalam sebuah hubungan, pasti insecure, cemburuan, posesif, obsesif, tidak bisa percaya sama orang. Dia punya father figure, dia punya figur bapaknya rusak atau dirusak sama iblis. Sehingga dia akhirnya merusak hidupnya sendiri dengan kepahitan, dengan sampah yang ada di dalam sini. Alkitab katakan dia cemarkan keluarganya. Dia buat rusuh orang lain. Bapak adalah pembawa identitas. Ibu adalah sosok yang memberi kehangatan di dalam keluarga. Kalau engkau ada hubungan yang tidak baik dengan ayahmu, atau mungkin ayahmu sudah tidak ada hari ini, lepaskan pengampunan buat dia. Bereskan itu dengan Tuhan. Jadikan bapamu di sorga, bapamu yang setia dalam hidupmu. Jangan biarkan iblis merusak figur bapak dalam hidupmu. Karena nanti kalau engkau lihat bapamu seperti itu, ketika engkau berdoa kepada Tuhan, engkau akan ingat dia, dan engkau akan selalu berpikir Bapa di sorga seperti dia. Ingat itu baik-baik, karena prinsip pertama kali ini diberikan kepada seorang pria. Khotbah saya nggak ada hubungannya sama ini, saya cuma mau kasih tahu aja. Ya, ini bonus track aja. Saya cuma mau kasih tahu bahwa pertama kali, sampai kita rayakan Jumat Agung, itu ada kalimat di ayat 17 yang mengatakan bahwa kalau kamu makan buah ini, you will surely die, kamu mati. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Kematian sejak awal sudah ada. Kematian sudah ada, tetapi kematian tidak berkuasa atas manusia. Kematian tidak bisa membunuh manusia, karena kematian tidak punya kuasa. Kematiannya ada. Kalimat yang mengatakan kalau kamu makan buah itu kamu pasti mati, itu artinya adalah kalau kamu berbuat dosa, dosa adalah bensin, dosa adalah kuasa yang kamu akan berikan kepada kematian, sehingga kematian berkuasa atasmu, sehingga kematian sekarang bisa membunuhmu. Itu maksudnya. Jadi Tuhan katakan, jangan lakukan itu, karena kamu akan memberikan kuasa kepada kematian, sehingga kematian nanti berkuasa atasmu, kematian sanggup membunuhmu. Arti kata death atau kematian, itu adalah artinya terpisah. Jadi perhatikan ini baik-baik. Death was created, death. Kematian ada, kematian itu diciptakan dalam posisi yang mati sebenarnya. Nggak berkuasa atas manusia. Kita tahu akhirnya manusia jatuh dalam dosa, itu adalah pembahasan sendiri lagi. Kenapa manusia jatuh dalam dosa itu perlu dibahas, satu hari nanti kita bahas itu. Ya, karena manusia dibohongi sama iblis, konteks daripada kebohongan itu apa, itu perlu patut dibahas, karena itu adalah modus operandi yang iblis masih lakukan sampai hari ini. Bayangkan di dalam kondisi sesempurna itu loh, manusia bisa jatuh, apalagi sekarang kondisi kita sama sekali nggak sempurna. Modus operandi yang dilakukan kepada manusia di awal, dia masih lakukan sampai hari ini. Itu nanti kita bahas sendiri. Nah, ketika itu sudah terjadi, fase kematian manusia dimulai.
Fase kematian, kemudian masuk ke dalam fase kematian manusia. Awal daripada fase kematian yang pertama adalah manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Yang menjaga hadirat Tuhan adalah malaikat kerub. Malaikat kerub bukan bukan ditugaskan karena Tuhan nggak bisa dan harus dijaga, bukan. Dia menjaga supaya manusia tidak masuk ke dalam taman itu, masuk ke dalam pohon kehidupan, itu juga pembahasan sendiri, dan mendekat kepada hadirat Tuhan. Ditaruhlah di situ malaikat kerub. Di Yeskiel dijelaskan bentuk daripada malaikat kerub yang dadanya ada bara api, bentuk mukanya 4 sisi, kalau jalan berderu-deru. Itu adalah sosok daripada kerub yang ditempatkan sama Tuhan di taman itu. Jadi fase kematian pertama, manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Kemudian fase kematian kedua, manusia terpisah roh dari tubuhnya karena Adam masih hidup ratusan tahun setelah itu. Penebusan, proses penebusan dimulai dari saat itu. Bapak Ibu, Tuhan tidak bisa mengatakan ini kepada manusia. Aduh, kenapa kamu makan? Udah deh, nanti kamu tidur, besok pagi kalau kamu bangun, kalau kamu lihat lagi itu pohon, jangan ya dimakan, kita reset. Tuhan tidak bisa lakukan itu karena firman-Nya melebihi namanya. Mazmur 138 ayat yang kedua adalah ayat yang menggambarkan tentang integritas, wholeness, kekudusan daripada suara atau yang dikatakan firman yang keluar dari mulutnya. Mazmur 138 ayat yang kedua mengatakan begini. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Saya suka Alkitab terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini, Your word is above your name. Firman-Mu melebihi nama-Mu. Dia nggak bisa tarik balik, dia nggak bisa reset semuanya. Yang dia katakan, yang semua keluar dari mulutnya adalah ya dan amin. Itulah yang namanya integritas, bahasa aslinya wholeness, kekudusan. Itu yang dikatakan di ayat ini. Kemudian ketika kita mengerti ini, kita masuk ke dalam sisi-sisi atau peristiwa-peristiwa seputar salib. Banyak kejadian-kejadian yang mulai bagi orang-orang saat itu, khususnya murid-muridnya, pasti aneh. Ya, pasti aneh. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus yang sudah biasa terdengar di telinga kita, tubuh dan darahnya, atau tubuh dan darah Kristus. Bagi mereka yang ribuan tahun selama itu merayakan passing over, Paskah, Pesak atau Paskah. Yang mereka rayakan adalah keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dan ketika mereka mendengar pernyataan Yesus di upper room atau di perjamuan akhir, pastinya itu sangat asing bagi telinga mereka. Coba lihat sama-sama saya. Buka sama-sama saya di Lukas pasalnya yang ke-22, ayat 19 dan ayat yang ke-20 mengatakan begini. Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Salah satu hal yang saya mau tanyakan kepada murid-murid nanti kalau saya ketemu mereka di sorga. Kalian ngomong apa satu sama lain ketika Yesus ngomong begini? Karena ribuan tahun itu menjadi tradisi bagi bangsa Israel merayakan Paskah, dan mereka tidak pernah bilang atau tidak pernah ada yang bilang bahwa ini adalah tubuhku. Anak domba disembelih. Mereka nggak sadar bahwa saat itu mereka berhadapan dengan anak domba Allah. Dan menjadi sesuatu yang sangat asing ketika kalimat berikutnya dikatakan begini, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mereka pasti mungkin lihat-lihatan, apa sih maksudnya? Karena yang mereka paham adalah darah daripada anak domba yang dibubuhi di pintu-pintu bangsa Israel, di dalam tulah yang ke-10, sehingga malaikat maut melewati rumah-rumah mereka. Yang itu yang dikatakan the passing over, Passover, Paskah yang pertama terjadi saat itu. Ini merupakan sesuatu yang asing, karena mereka mulai masuk ke dalam sebuah transisi di dalam perjanjian baru. It's a new covenant. Dan hal-hal serupa seperti itu mulai terjadi. Banyak di antara mereka tidak sadar. Dan banyak di antara mereka yang masih belum mengerti itu semuanya. Dan masih banyak orang sampai hari ini mengatakan, oh Yesus dibunuh sama tentara Romawi, atau Yesus dibunuh sama bangsa Yahudi.
Kalau Yesus dibunuh, itu berarti ada kuasa yang melebihi kuasa dia. Yesus nggak bisa dibunuh, Bapak Ibu. Yesus menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Dan di seputar salib, beberapa kejadian menunjukkan is a glimpse, just a glimpse of power. Ada sebuah insiden kecil sana sini yang menunjukkan kepada mereka bahwa sebenarnya dia bisa batalkan salib itu dengan semudah itu. Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-51 sampai 53 mengatakan begini. Matius 26 ayat 51 sampai 53. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya ketika Yesus mau ditangkap. Muridnya mau menolong dia. Muridnya berpikir bahwa udah tenang aja, saya yang tolong, I will cover you, saya yang pasang badan dan lain sebagainya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Dan keluarlah kalimat ini. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih daripada 12 pasukan malaikat membantu aku. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan 12 legions. Legions dalam arti Romawi sekitar 72 sampai 74 ribu malaikat yang dalam waktu sekejap bisa didispatch sama dia. Dengan sangat mudahnya dia bisa minta dengan otoritas sorgawi proses penyalipan dibatalkan. It's a glimpse of power yang dia tidak gunakan. Sebuah kuasa yang dia tidak gunakan, bahkan telinga yang putus itu disambung kembali sama dia. Itu arti proses penyerahan nyawa dengan sukarela. Yohanes 18 ayat 4 sampai ayat 6 merupakan sebuah insiden yang berikutnya. Yohanes 18 ayat 4 sampai 6, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Kita cari Yesus dari Nazaret, dia cuma bilang, I am, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka, dan ketika Yesus katakan, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Bapak Ibu, yang keluar dari mulutnya dia bukan sekedar kata yang bobotnya kosong. Yang keluar dari mulutnya selalu adalah firman yang menopang dunia. Kejadian 1 ayat 1 sampai 4 itu adalah proses kreasi yang pertama kali disebut, dan itu bahasa aslinya adalah barah. Dan barah itu adalah sebuah kalimat yang mengatakan bahwa semua yang tadinya tidak ada jadi ada karena proses penciptaan kreasi yang dilakukan oleh Elohim kita, Tuhan, atas kehidupan manusia. Tuhan yang menjelma jadi manusia, ketika mengeluarkan kata dari mulutnya, orang aja bisa jatuh. Ketika mengeluarkan kalimat dari mulutnya yang mengatakan marilah kita bertolak ke seberang di dalam sebuah perjalanan di perahu, dan dia tertidur di situ. Kenapa dia katakan itu? Karena dia tahu kata yang mengatakan marilah kita bertolak ke seberang akan memproteksi mereka, karena dia tahu sebentar lagi akan ada badai. Makanya ketika dia dibangunkan dari tidurnya, dia katakan ini kepada murid-muridnya, kenapa engkau tidak percaya? Kenapa engkau begitu takut? Karena kalimat yang keluar dari mulutku, harusnya kamu sadar itu memproteksi perjalanan hidupmu. Harusnya apa? Biarin aja dia tidur. Walaupun ombak menyembur masuk, mereka pasti sampai ke seberang dengan selamat. Itu adalah kalimat, itu adalah bobot kalimat yang keluar dari mulut yang menciptakan dunia ini, karena semua yang kita lihat diciptakan semuanya dengan firman. Hanya dengan firman. Sekarang kalau saya tanya, apakah HP kita ini bisa ada 1000 tahun yang lalu? Oh jelas. Cuman pikiran dan otak manusia nggak dibukain aja sama Tuhan. Semua yang kita lihat di dalam dunia ini, bahan bakunya sudah ada dikandung di bumi ini sejak awal. Makanya manusia tidak bisa menciptakan, manusia menemukan sesuatu. Tuhan mencipta, manusia menemukan. Manusia discover. Makanya ada channel Discovery itu. Itu benar itu channel. Dia bilang, dia lagi ngasih tahu manusia discovery, menemukan.
Unsur ini campur unsur ini, zat ini campur zat ini, oh jadi itu, jadi ini, jadi itu, jadi ini. Dan manusia terus evolving dan terus belajar. Bayangkan kalau 1000 tahun lalu sudah ada HP, hari ini hidup kita teknologinya udah pasti sangat maju. Suka menggelitik saya kalau lihat orang yang sok tahu, membanggakan kehebatannya. Itu semuanya semata-mata karena pikiran dia dibukain aja sama Tuhan. Manusia bukan kreator, manusia hanya penemu saja. Manusia hanya pengelola, bahkan bukan pemilik. Karena semuanya dimiliki sama dia. Di kitab Timotius dikatakan kita datang gak bawa apa-apa. Kita keluar dari bumi dan meninggalkan bumi pun gak bawa apa-apa. Kita masuk ke dalam bumi ini, kita keluar dari rahim ibu, semuanya gak pakai baju. Nanti pun jenazah kita dimandikan, pulang dikasih baju lagi. Itulah hidup. Dan kita masih mau bilang bahwa saya gak mau percaya kepada sosok raja atas segala raja yang datang untuk saya dan bahkan mati untuk saya, merebut saya dari pasar perbudakan dosa yang dimiliki sama iblis, dibeli dengan harga yang mahal, dikeluarkan dari situ, exagorazo. Dan itu yang terjadi sama hidup manusia. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam sebuah misalnya sebuah teknologi aja, pasti semuanya udah pernah naik WUS ya. By the way, jangan naik WUS dari stasiun Gambir ya, nggak ada WUS di situ. Teman saya dulu, ini pas baru awal-awal ya, dia telepon saya, Bill, katanya nggak ada WUS di sini. Di mana? Lu di stasiun? Udah di stasiun kereta? Udah, nggak ada. WUS tuh belum jadi, Bill. Apaan belum jadi? Gue udah naik lagi. Tapi nggak ada WUS. Emang lu di stasiun mana? Di Gambir. Nggak ada WUS di Gambir. Relnya aja beda. Dulu ya, kereta cepat pertama kali dibuat. Itu kalau masuk ke dalam terowongan, kan dia memecah suara ujung depannya. Suara itu ditekan di dalam terowongan, nggak bisa keluar kan? Ditekan sampai waktu akhirnya keluar dari terowongan, itu mengeluarkan suara yang sangat menggelegar. Duar! Suaranya keluar dari situ, karena didorong sama kereta cepat. Semua ilmuwan mulai berpikir, gimana caranya ya supaya nggak ada suaranya? Tuhan kasih jawabannya selalu sederhana. Mereka lihat apa atau nggak? Mereka lihat seekor burung yang mau menangkap ikan dengan paruhnya yang begitu tajam. Terjun dari atas, terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, masuk ke dalam air. Dan bunyinya hanya begini, celuk, cuman begitu. Ilmuwan mulai berpikir, oh berarti ujungnya dilancipin aja. Supaya suaranya nggak menggelegar. Makanya kalau lihat kereta cepat, pasti ujungnya lancip toh. Supaya ketika masuk ke dalam terowongan nggak begitu, nggak keluarin suara besar. Tuhan udah ciptain semuanya, Tuhan udah kasih, Tuhan membukakan pikiran manusia. Semuanya udah ada. Siapa kita yang mau sok tahu? Kita hanya debu di hadapannya. Yohanes 10 ayat 17 dan 18 mengatakan begini. Bapa mengasihi aku, Yohanes 10 ayat 17. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sebelum dia katakan selesai di kayu salib, fase kematian yang pertama dia harus lewatkan. Yang kita tadi sudah belajar, fase kematian pertama berarti manusia akan dipisahkan dari hadirat Bapa di sorga. Yesus mengalami hal yang sama Bapak Ibu, dan itu adalah sebuah beban yang terberat yang Alkitab tulis. Sampai-sampai dikatakan di Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Biarkan Alkitab menerjemahkan Alkitab. Kenapa dia katakan begini? Karena di ayat selanjutnya Matius 27 ayat 46 mengatakan kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Fase kematian pertama. Dia dipisahkan dari hadirat Bapa. Supaya hari ini saudara dan saya tidak akan pernah terpisahkan dari Tuhan selama-lamanya. Penebusan dilakukan supaya hari ini kita dimerdekakan. Itu sebabnya dia mengalami proses namanya hematohidrosis di Getsemani. Peluh bercampur dengan darah. Dr. Frederick Zugibe mengatakan begini, saya nggak pernah temukan
kasus itu di dalam manusia selama sejarah praktek saya. Karena itu adalah titik stres manusia yang paling akut sehingga peluh bercampur dengan darah, pembuluh darahnya pecah. Dia katakan sebelum sampai kepada titik itu manusia sudah commit suicide, manusia sudah bunuh diri. Yesus sampai ke titik itu supaya hari ini kita nggak usah hidup di dalam depresi. Yesus dipisahkan dari hadirat Bapa supaya hari ini hadirat Tuhan tidak akan pernah dipisahkan dari saudara dan saya. Makanya saya sedih kalau ada orang Kristen bilang ini, saya nggak bisa rasa hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan nggak bisa dirasakan pakai emosi. Sesekali menyentuh emosi kita. Hadirat Tuhan harus dinilai dengan hormat, dengan iman percaya kita bahwa hadiratnya Roh Kudus yang ada di dalam kita tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Itu karena ini. Itu karena itu. Setelah itu fase kematian kedua terjadi. Nah, waktu fase kematian kedua terjadi di kayu salib, perhatikan ini baik-baik. Ketika dia berhadapan sama kematian, kematian tidak bisa bunuh dia. Karena kematian tidak punya kuasa. Kenapa? Karena Yesus satu-satunya pribadi yang tidak ada dosanya. Bagaimana dia katakan selesai? Kok bisa dia katakan selesai dan dia menundukkan kepalanya dan fase kematian kedua terjadi? Bapak Ibu, yang dia lakukan, sekali lagi, firman-Nya melebihi namanya. Semua yang dia lakukan harus seturut dengan apa yang sudah disiratkan di Alkitab. My word is above my name. Apapun yang terjadi dengan manusia, aku juga harus konsisten alami hal yang sama. Dia berhadapan sama kematian. Dan mungkin kalau bisa digambarkan kematian bilang ini, saya nggak bisa bunuh kamu. Yang dia lakukan adalah, dia ambil semua dosa manusia. Semua dosa kita yang belum lahir bahkan hari itu. Ditimpakan di atas dirinya. Dan ketika dia berhadapan sama kematian, dia katakan, sekarang saya validasi kamu, supaya kamu bisa bunuh saya. Karena hari ini, dosa semua umat manusia ditimpakan atas diri saya. Fase kematian kedua terjadi. Itu arti menyerahkan nyawa. Dan Bapak Ibu, di hari Minggu besok, kita akan rayakan kebangkitan dia yang sudah diprediksi oleh dia sendiri. Yang sudah dinubuatkan oleh dia sendiri. Dan ketika dia bangkit dari kematian, hari ini, kematian kembali dibuat dalam posisi seperti dahulu, seperti awal, tidak berkuasa atas saudara dan saya. Kematian kembali dibuat dalam posisi mati. Makanya orang Kristen, ketika nantinya tubuhnya kembali kepada debu dan tanah, rohnya kembali kepada Tuhan, orang Kristen nggak disebut mati, orang Kristen disebutnya meninggalkan dunia. Karena di detik kita tutup mata di bumi, di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Karena kematian tidak berkuasa atas manusia. Itu Yesus. Itu Yesus. Itu sebabnya di Tesalonika dikatakan apa? Jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Satu hari kelak kau akan berjumpa dengan orang-orang yang kau kasihi. Karena mereka sudah terlebih dahulu pulang ke rumah Bapa. Murid-muridnya kabur, murid-muridnya ketakutan, takut mati. Tapi ketika menerima kuasa kebangkitan, menerima Roh Kudus yang ada di dalam mereka, mereka menjungkir balikan dunia dengan Injil. Semuanya mati martir kecuali Yohanes. Dan matinya mereka lebih-lebih mengerikan. Bartolomeus dikuliti kulitnya, disiram air garam. Petrus disalibkan terbalik. Matius dihajar sama balok kayu di Afrika. Thomas masuk ke India, dikeluarkan isi perutnya. Kematian mereka mengerikan Bapak Ibu. Mereka tantang kematian, mereka nggak peduli karena mereka tahu di detik mereka tutup mata, mereka bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Itu sebabnya di akhir nanti kita akan lihat ada 12 tahta murid-murid Yesus yang akan memerintah bersama-sama dengan kita. Dahsyat, terlalu indah Yesus kita. Ya, sebagai penutup, saya cuma memberikan ini kepada kita. Sebuah ayat yang luar biasa. 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-24. Saya undang tim musik bisa naik ke atas. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24 mengatakan begini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Perhatikan kalimat ini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Alkitab bahasa yang ada di dalam Alkitab bahasa kita, bahasa Indonesia, khususnya di Perjanjian Baru, itu bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Bahasa Yunani ditulis dengan sangat presisi. Satu-satunya kata Yunani yang menjelaskan tentang bilur-bilur di ayat ini, itu adalah kata namanya molops.
Kata molops itu artinya hanya singular atau bilur. Kenapa penulis ini Petrus katakan bilur? Saya cuma mau jelaskan ini kepada kita. Kalau tubuhnya Yesus dicambuk dengan cambuk yang namanya flagellum, yang ujungnya ada kaitan besi dan mencabik semua tubuhnya sampai seringkali organnya kelihatan. Kalau disebut bilur-bilur berarti masih tersisa daging yang kelihatan. Kalau Petrus mengatakan itu molops, berarti tubuhnya hancur total. Tidak tersisa sedikit pun daging. Makanya disebut bilur. Bilur itu menyediakan kesembuhan, kesehatan, bukan sekedar di dalam tubuh saja, tapi jiwa dan roh kita menerima kesehatan dan bahkan kesembuhan hari ini. Kalau ambil tubuh dan darah Kristus, peringati karya Kristus yang besar di kayu salib. Bukan sekedar keselamatan diberikan, kesehatan, kesembuhan disiapkan bagi saudara dan saya. Itulah fase kematian yang dia lewati. Itulah Jumat Agung yang kita rayakan tiap tahun. Biarkan ini menjadi sebuah peringatan yang sangat indah dalam hidup kita. Karena semua yang diberikan cuma-cuma ini artinya bukan murahan, artinya sangat indah dan harganya sangat mahal. Kita yang tadinya ada di kerajaan gelap hari ini masuk ke dalam kerajaan Kristus. Tundukkan kepala kita. Renungkan ini. Haleluya. Penyalipan menimbulkan rasa sakit yang tak terbayangkan. Mulai dari proses pemakuan kaki dan tangan sampai menggantungkan tubuh pada kaki dan tangan yang dipaku. Setiap tarikan nafas akan membuat terhukum merasa sakit luar biasa di urat syaraf tangan dan kakinya. Selain itu, ia pun akan merasakan sakit karena setiap kali bernafas ia harus menggesekkan punggungnya yang terluka akibat cambukan pada kayu yang kasar. Itulah sebabnya serdadu Romawi biasanya mematahkan kedua kaki terhukum untuk mempercepat kematian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Dalam kasus Tuhan Yesus kita, kedua kakinya tidak pernah dipatahkan karena kematiannya relatif cepat akibat penyiksaan yang dialami. Penderitaan Kristus di kayu salib berlangsung selama kurang lebih 6 jam. Namun setiap menit dan setiap detik tubuhnya menderita sakit yang amat sangat. Kematian di kayu salib merupakan hukuman mati kekaisaran Romawi yang diperuntukkan bagi budak dan kriminal. Dan mereka juga bukan warga Romawi. Dengan kata lain, penyalipan merupakan hukuman mati terhina sebab hanya diterapkan bagi mereka yang dianggap paling hina. Tuhan pencipta alam semesta yang rela turun dari tahta kemuliaannya di sorga, lahir ke bumi secara terhina, di kandang domba, mati secara terhina. Semua ini dilakukan dengan satu alasan, untuk menebus dosa saudara dan saya. 33 tahun dia mempersiapkan diri, 3,5 tahun dia menyampaikan kabar sukacita, 30 keping perak dia dihianati, 3 kilo dia pikul salib, 3 paku ditancapkan di tubuhnya, 3 liter darah dicurahkan, 3 hari dia ada di dalam kematian, karena ada 3 kata yang dia mau sampaikan kepada kita hari ini. Aku mengasihi kamu. Itulah Yesus. Di dalam keheningan hati kita, di dalam perenungan hati kita, biarkan kebenaran ini merasuki kehidupan kita. Kita manusia yang sebenarnya menuju kepada kebinasaan. Karena kematian dan kebangkitan hari ini kalau kita bangun pagi, ada pengharapan buat kita. Dan keselamatan itu dijamin sama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau indah, Engkau luar biasa bagi kami. Pengorbananmu dahsyat, pengorbananmu sangat mulia bagi kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami persembahkan hidup kami untuk Tuhan. Kami persembahkan hati dan pikiran kami untuk Tuhan. Karena kami sadar, kami sudah menerima kado yang terindah. Hidup kami berkelimpahan bukan di tangan kami, bukan harta, jabatan, status, ketenaran, atau uang. Tapi hidup kami berkelimpahan damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, pertumbuhan rohani, karakter yang tahan uji, bahkan perubahan kehidupan. Itu yang kami terima hari lepas hari.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ayo Bapak Ibu kita sama-sama berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.